Baik, sekarang makalah yang kedua yang kita review adalah makalah yang ditulis oleh Khairul Amri. Aduh, ini Mas atau Mbak ya? Saya manggilnya Mas atau Mbak ya? Khairul Amri. Saya panggil Mas aja ya. Semoga nggak salah ya. Oke, Mas Khairul Amri. Judulnya kesalahpahaman umum terhadap tujuan pendidikan. Nah, ini dari sisi judulnya sudah bagus. Artinya di sini ada semacam ada nuansa kritik gitu ya. Ada nuansa kritik. Bagus. Sekarang kita lihat di di latar belakangnya. Paragraf pertama dijelaskan pendidikan merupakan hal penting bagi manusia bla bla bla. Kemudian paragraf kedua, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan seterusnya. Tujuan pendidikan di atas jalan dengan tujuan pendidikan, namun dewasa ini pendidikan sekolah dijadikan sebagai alat pemenuh. Nah, ini contoh yang sudah muncul masalah. Cuman kalimatnya agak ditegaskan lagi ya Mas ya. Ini ditegaskan lagi. Jadi dia gelisah gitu. Kemudian gini. Ini kan merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tapi kok di sini tidak ada referensinya. Harusnya dikasih referensinya dari undang-undang gitu ya. Ditulis footnote gitu ya. Nah, ini bagus ini punya Mas Khairul Amri ini. Latar belakang masalahnya kita belum ngecek pakai pembahasan. Nah, sekarang pembahasan. Ya, sekarang gini ya. Ini untuk semuanya. Jadi, referensi atau footnote dalam penulisan makalah itu harus per paragraf. Maksud saya begini. Kalau sebuah paragraf itu tidak ada footnote-nya, berarti paragraf itu harus merupakan kalimat orisinil dari penulisnya, gitu ya. Jadi jangan dirapel, misalkan begini. Misalnya paragraf pertama kamu ngambil dari buku A. Paragraf kedua kamu ngambil dari buku A, buku yang sama ya. Kemudian paragraf ketiga kamu mengambil dari buku A juga, yang sama. Nah, footnote-nya ditaruh di paragraf ketiga. Itu nggak boleh. Asumsinya yang paragraf pertama, kedua itu footnote-nya sama gitu, nggak boleh. Kalau kamu misalkan paragraf pertama ngambil dari buku A, paragraf kedua ngambil dari buku A, paragraf ketiga ngambil dari buku A, maka footnote-nya per paragraf. Paragraf pertama dikasih footnote dari buku A, paragraf kedua dikasih footnote dari buku A, paragraf ketiga dikasih footnote dari buku A, gitu ya. Teknisnya begitu. Kemudian setiap kutipan dibiasakan, ini kan Mas Khairul Amri ini mengutip, dikasih komentar, gitu ya. Dikasih komentar. Jadi kutipan itu fungsinya untuk menguatkan argumentasi penulis, gitu ya. Bukan justru penulis yang menjadi pensyarah atau penjelas dari dari kutipan itu. Tapi kamu punya ide apa, punya pandangan apa, punya sistematika berpikir apa, nah itu didukung oleh kutipan-kutipan sebagai data literatur penguat gitu ya. Jadi itu fungsinya. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai paragraf pertama kutip dari buku A, paragraf kedua kutip dari buku B, paragraf ketiga kutip dari buku C tanpa komentar, ujuk-ujuk subbab lain, subbab yang berbeda, gitu ya. Nah, itu di situ di mana? Intinya perspektif penulis harus muncul, gitu ya. Di dalam makalah, perspektif penulis atau pendapat penulis atau gagasan yang ingin disampaikan penulis harus muncul, gitu ya. Itu namanya artikel ilmiah, gitu ya. Oke. Nah, ini setiap kutipan setiap kutipan diberikan penjelasan atau diberikan kritik atau diberikan komentar oleh penulis. Jangan dibiarkan begitu saja, gitu ya. Betul bahwa di paragraf terakhir sudah dikasih kesimpulan, tapi kan kesimpulan ini umum gitu, tidak memberikan penjelasan pada kutipan-kutipan itu, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat. Ya, mungkin untuk makalah kedua yang kita review ini dulu. Coba saya cek Saya cek daftar pustakanya. Jurnalnya berapa ini? Wah, ini daftar pustakanya masih kurang, Mas. Daftar pustaka minimal 3 buku dan 7 jurnal. Minimal 3 buku dan 7 jurnal. Ini baru berapa buku? 1, 2, baru 3 buku dan 3 jurnal. Kurang ya? Ya.
Nah, ini sudah ada lampirannya, bagus. Nanti saya koreksi lagi ya Mas ya, lampirannya ya. Oke, cukup dulu ya untuk yang